Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Kaya, yang rezekinya tidak pernah habis, yang pemberiannya tak terbatas, dan kasih sayangnya meliputi langit dan bumi. Hanya kepadanya kita menggantungkan harapan. Hanya kepadanya kita memohon pertolongan, dan hanya kepadanya kita berserah diri dalam setiap urusan hidup. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad, manusia agung yang hidupnya menjadi cahaya bagi umat. Beliau tidak hanya membawa risalah ketauhidan, tapi juga mengajarkan bagaimana menjadi manusia yang sukses dunia dan akhirat. Rasulullah SAW telah memberi contoh bagaimana seseorang bisa menjadi kaya dengan keberkahan. Bukan hanya harta melimpah, tapi juga hati yang lapang dan jiwa yang tenang. Saudaraku yang dirahmati Allah, coba kita renungkan sejenak. Siapa yang ingin terus-menerus hidup dalam kesempitan? Siapa yang rela terjerat hutang, bingung bayar kebutuhan, dan sulit memenuhi keperluan keluarga? Tentu tak seorang pun dari kita yang menginginkannya. Kita semua mendambakan kehidupan yang lapang, cukup, dan bahkan berlimpah. Kita ingin punya penghasilan yang halal, tabungan yang aman, dan masa depan yang sejahtera. Namun, seringkali kita lupa bahwa rezeki bukan hanya soal kerja keras siang hari, tapi juga tentang kedekatan dengan Allah dan amalan-amalan spiritual yang membuka pintu langit. Maka malam ini, mari kita buka hati kita lebar-lebar. Mari kita dengarkan dengan sungguh-sungguh, karena saya ingin membagikan satu rahasia agung. Ini bukan sekadar tips duniawi, tapi sebuah wasiat amal yang jika Anda jalankan sebelum tidur secara rutin dengan iman dan keyakinan, maka insya Allah kemiskinan akan Allah jauhkan dan kekayaan akan Allah dekatkan. Doa ini bukan sembarang doa. Ia telah menjadi penolong bagi banyak orang. Ia disebut sebagai doa anti miskin, doa yang menyentuh langit dan diamalkan oleh para salihin sebagai kunci pembuka pintu-pintu rezeki yang tak disangka-sangka. Maka mari kita simak bersama. Jangan sekadar mendengar, tapi camkan dalam hati dan segera amalkan. Karena siapa tahu malam ini adalah malam takdir kita berubah dari sempit menjadi lapang, dari miskin menjadi kaya, dari resah menjadi tenang. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku, banyak orang salah kaprah dalam memahami kekayaan. Seolah-olah menjadi kaya itu dekat dengan kesombongan, jauh dari ketaatan, dan penuh tipu daya. Padahal menjadi kaya bukanlah dosa, bukan pula sesuatu yang harus dijauhi. Justru jika kekayaan itu diraih dengan cara yang halal, dikelola dengan amanah, dan dibelanjakan untuk kebaikan, maka ia akan menjadi jalan menuju surga. Rasulullah SAW sendiri bersabda, sebaik-baik harta adalah harta yang berada di tangan orang saleh. Hadis riwayat Ahmad. Menjadi kaya itu sunnatullah, dan sunnah Nabi Islam tidak pernah mengajarkan umatnya untuk hidup miskin dan meminta-minta. Allah menyukai hamba-Nya yang bekerja, berusaha, dan berikhtiar mencari rezeki dengan cara yang halal. Bahkan Rasulullah SAW sendiri adalah seorang pedagang yang sukses. Beliau menikahi Khadijah, wanita kaya yang hartanya digunakan untuk mendukung dakwah Islam. Ini bukti nyata bahwa menjadi kaya bukan hanya diperbolehkan, tapi juga dicontohkan oleh Nabi kita. Para sahabat kaya dan tetap taat, mari
kita tengok sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi hartawan, namun tetap rendah hati dan dekat dengan Allah. Abdurrahman bin Auf, seorang saudagar besar di Madinah, tidak segan menyumbangkan separuh hartanya untuk jihad. Utsman bin Affan, seorang miliarder di zamannya, membiayai pembangunan sumur dan pasukan perang demi kepentingan umat. Mereka membuktikan bahwa kekayaan bukanlah penghalang ketaatan. Justru kekayaan adalah sarana memperbesar pahala. Ayat Al-Quran yang memotivasi mencari rezeki dalam Al-Quran, Surah Al-Jumu'ah ayat 10, Allah berfirman, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyuk-banyuk, agar kamu beruntung. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa setelah melaksanakan kewajiban ibadah, kita diperintahkan untuk bekerja, berdagang, bertani, dan berbisnis. Allah menyuruh kita untuk aktif mencari karunia-Nya, bukan berpangku tangan dan malas. Kaya membuka banyak pintu amal saudaraku. Orang miskin yang sabar mendapatkan pahala, tapi orang kaya yang bersyukur, pahalanya jauh lebih besar, karena ia bisa bersedekah, membantu anak yatim, membangun masjid, dan membayar zakat serta infak untuk umat. Kekayaan itu bisa menjadi alat memperluas amal jariah jika digunakan dengan hati yang takut kepada Allah. Maka tak heran jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa di antara penghuni surga yang paling mulia adalah mereka yang berharta dan menginfakkannya di jalan Allah. Jangan takut jadi kaya, takutlah lupa diri. Yang harus kita khawatirkan bukanlah kekayaannya, tapi sikap hati terhadap kekayaan itu. Apakah kita menjadi sombong, tamak, atau lalai dari ibadah? Jika tidak, maka jadilah kaya. Sebab dengan kekayaan, kita bisa lebih bermanfaat bagi orang banyak. Dunia hari ini butuh orang-orang salih yang berlimpah rezekinya, agar kekayaan tidak dikuasai oleh mereka yang lalai dari Allah. Maka mari perbaiki niat. Aku ingin jadi kaya, agar bisa lebih banyak berbuat baik. Dan Allah pasti akan kabulkan niat hamba-Nya yang tulus. Waktu malam adalah waktu mustajab untuk meminta rezeki saudaraku yang dimuliakan Allah. Jangan pernah kita meremehkan waktu malam, karena di balik gelapnya malam terdapat waktu-waktu mustajab yang penuh rahmat dan keberkahan. Banyak orang menutup hari hanya dengan tidur, tanpa menyadari bahwa sebelum tidur ada pintu-pintu langit yang terbuka lebar, menanti doa dan munajat dari hamba-hamba yang terjaga hatinya. Justru di saat manusia lain terlelap, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat kepada hambanya, mendengarkan setiap bisikan hati dan harapan yang dilantunkan dalam doa. Rezeki tidak hanya turun lewat usaha fisik, tapi juga doa yang tulus. Rezeki memang bisa datang dari kerja keras dan usaha siang hari, tapi kunci pembukanya ada pada malam hari. Bekerja tanpa doa hanya akan menghasilkan lelah, namun bekerja dengan iringan doa akan menghasilkan berkah. Rasulullah telah mengajarkan kita bahwa siapapun yang berdoa di waktu malam, terlebih sebelum tidur dan dalam keadaan suci, maka permintaannya tidak akan ditolak, termasuk dalam hal rezeki, kemudahan hidup, dan kelapangan hati. Tidur seperti orang awam, tapi hatinya seperti kekasih. Allah, betapa indahnya jika sebelum tidur kita tidak hanya rebahan seperti orang biasa, tapi kita tidur dengan hati yang berserah dan penuh doa, seperti yang dilakukan para kekasih Allah terdahulu.
Mereka menutup hari dengan dizikir, istighfar, dan memohon agar esok hari lebih baik. Mereka meyakini bahwa tidur pun bisa menjadi ladang amal bila didahului dengan kebaikan. Maka, amalan sederhana sebelum tidur seperti membaca Al-Ikhlas, sholawat, dan doa rezeki bisa menjadi magnet yang menarik keberkahan ke dalam hidup kita. Bukti dari sabda Rasulullah tentang malam yang mustajab. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya pada malam terdapat suatu waktu, tidaklah seorang muslim berdoa meminta kebaikan dunia atau akhirat, kecuali Allah akan memberikannya." Hadis riwayat Muslim ini bukan sekadar hadis biasa, tapi sebuah jaminan dari Nabi bahwa malam memiliki rahasia besar yang tak boleh disia-siakan. Maka, alangkah ruginya jika kita lewatkan malam hanya dengan berselancar di dunia maya, namun lupa untuk berbisik pada Sang Pemberi Rezeki. Malam adalah waktu khusus orang-orang terpilih. Perhatikan, para nabi, para ulama, dan orang-orang saleh terdahulu menjadikan malam sebagai waktu spiritual terbaik mereka. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, hingga Rasulullah sendiri, mereka semua memanfaatkan malam untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mengapa? Karena malam adalah saat dunia sepi, namun langit terbuka lebar dan suara hati kita lebih jernih. Disitulah rezeki batin dan lahir, dibentuk. Siapa yang menghidupkan malamnya, akan Allah hidupkan kehidupannya. Mari kita jadikan malam sebagai titik awal perubahan mulai malam ini. Saudaraku, mari kita ubah cara kita menutup hari. Jangan tidur tanpa amalan. Jangan akhiri hari tanpa dizik. Bacalah doa-doa pembuka rezeki seperti istighfar, salawat, dan doa anti miskin sebelum tidur. Karena bisa jadi malam ini adalah malam yang ditakdirkan Allah sebagai titik balik kehidupanmu. Titik di mana pintu rezeki dibuka, kesulitan dilapangkan, dan kemiskinan digantikan dengan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Amalan sebelum tidur yang ringan tapi menggetarkan langit. Saudaraku, sebelum tubuh kita terlelap, sempatkanlah sejenak untuk berdialog dengan Sang Pemberi Rezeki. Karena seringkali apa yang kita kari-kari di siang hari, justru Allah turunkan jawabannya di waktu malam. Ada amalan-amalan ringan yang bisa dilakukan hanya dalam beberapa menit, namun ganjarannya luar biasa. Bukan hanya menenangkan jiwa sebelum tidur, tapi juga membuka pintu rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Inilah rahasia yang selama ini luput dari perhatian banyak orang, karena kekayaan tidak selalu datang dari kerja keras, tapi juga dari doa yang cerdas. Surah Al-Ikhlas 3 kali seolah menghatamkan Al-Quran. Amalan pertama adalah membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Rasulullah bersabda bahwa membaca surah Al-Ikhlas 3 kali sama dengan membaca seluruh Al-Quran. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bayangkan, hanya dengan beberapa detik saja sebelum tidur, kita mendapat pahala seperti membaca seluruh kitab suci. Surah ini memuliakan keesaan Allah, dan siapa yang mengagungkan Allah dengan sepenuh hati, maka Allah akan mengagungkannya di mata dunia. Dalam banyak kisah, orang yang istiqomah membaca Al-Ikhlas dilapangkan hidupnya dan dimudahkan segala urusannya. Shalawat 11 by mengundang rahmat dan kelimpahan. Kemudian bacalah shalawat atas Nabi Muhammad sebanyak 11 kali. Shalawat adalah pintu datangnya keberkahan. Siapa yang rajin bershalawat,
maka Allah akan mengangkat kesempitan hidupnya. Rasulullah bersabda, barang siapa bersyalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersyalawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, setiap malam kita mengirim 11 syalawat, maka Allah kirimkan 110 keberkahan ke dalam hidup kita. Rezeki akan datang dari arah yang tak diduga, hati jadi tenang, dan hidup jadi lapang. Istighfar 100x, pembersih dosa. Pembuka rezeki salah satu di zikir dahsyat sebelum tidur adalah istighfar sebanyak 100 kali. Ucapkan Astagfirullahalazim dengan hati yang songga-songga menyesal atas segala kesalahan. Mengapa istighfar membuka rezeki? Karena dosa adalah penghalang rezeki, dan istighfar adalah penyuci jiwa. Dalam Kiesno ayat 10-12, Allah berjanji, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan lebat, memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan menjadikan keben-keben serta sungai-sungai. Lihatlah betapa kuat hubungan antara istighfar dan limpahan nikmat dunia. Doa anti miskin rahasia dari langit untuk dunia yang lapang. Setelah membaca zikir-zikir tersebut, tutuplah dengan doa anti miskin yang sangat masyhur dan diajarkan oleh Nabi Muhammad. Allahumma akfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku dengan karunia-Mu, bukan bergantung pada selain-Mu. Doa ini bukan sekadar permohonan, tapi sebuah deklarasi ketauhidan dan permohonan kemandirian hidup. Orang yang membaca doa ini dengan penuh keyakinan akan Allah cukupkan. Meskipun dalam keadaan sempit, Allah akan bukakan jalan-jalan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Lakukan dengan yakin dan istiqomah, maka Allah yang akan bekerja, saudaraku. Jangan remehkan amalan malam ini. Meskipun terlihat sederhana, justru di balik kesederhanaannya tersimpan kekuatan besar yang menggerakkan langit. Kuncinya hanya 2, yakin dan istiqomah. Yakin bahwa Allah Maha mendengar dan Maha memberi, dan istiqomah dalam menjadikannya rutinitas sebelum tidur. Jangan berhenti hanya karena belum terlihat hasil dalam sehari 2 hari. Percayalah, siapa yang menjaga amalan ini dengan hati yang bersih, maka Allah akan menjaganya dengan limpahan nikmat. Inilah doa anti miskin. Inilah amalan kaya raya. Inilah rahasia para kekasih Allah yang hidupnya selalu dicukupkan. Bukti nyata dari kehimpitan menuju kelapangan, saudaraku yang dirahmati Allah. Tak terhitung banyaknya kisah yang menjadi saksi atas kedahsyatan doa dan amalan ini. Salah satu di antaranya adalah seorang ayah yang hidup pas-pasan, terbelit hutang hingga tidak mampu membayar kontrakan rumah. Dalam keputusasaan, ia mendengar tentang amalan sebelum tidur ini, membaca Al-Ikhlas, istighfar, salawat, dan doa anti miskin. Ia pun mengamalkannya setiap malam tanpa henti. Subhanallah, dalam waktu 1 pekan, datang seseorang membayar hutangnya tanpa diminta sebuah pertolongan dari arah yang sama sekali tak disangka. Dari pengangguran menjadi pengusaha. Sukses seorang pemuda lain bercerita bahwa ia telah berbulan-bulan menganggur. Lamaran kerja tak kunjung membuahkan hasil. Ia mulai merasa hidupnya hampa dan tak berguna. Namun suatu malam, ia menonton kajian tentang keajaiban doa malam sebelum tidur. Ia pun
mulai mengamalkannya. Hanya dalam waktu 3 malam, sebuah panggilan kerja datang, dan tak sampai 2 bulan, ia sudah naik jabatan. Bahkan kemudian, ia memutuskan membuka usaha sendiri, dan kini menjadi pengusaha muda yang sukses. Ia bersaksi, doa itu seperti magnet rezeki, yang penting yakin dan istiqomah. Usaha hampir bangkrut, kini untung luar biasa. Ada pula kisah seorang ibu penjual makanan kecil. Usahanya lesu, dagangannya tak laku, dan ia sudah nyaris menutup usahanya. Tapi alih-alih menyerah, ia memilih memperkuat ikhtiarnya secara spiritual. Ia amalkan di zikir malam sebelum tidur, dan doa anti miskin ia panjatkan penuh tangis dan harap. Tak lama kemudian, videonya saat berbagi makanan pada anak-anak jalanan viral. Pembeli berdatangan dari mana-mana. Kini, ia tak hanya berdagang, tapi juga mempekerjakan orang lain. Ia berkata, "Ketika saya beri waktu untuk Allah di malam hari, Allah beri saya rezeki di siang hari." Rahasianya bukan sekadar kata, tapi keyakinan dalam hati saudaraku. Kisah-kisah ini bukan dongeng, mereka nyata dan banyak terjadi di sekitar kita. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah bukan hanya amalannya saja yang mereka lakukan, tapi keyakinannya. Mereka tidak membaca doa sambil mereka tidak berzikir dengan malas. Mereka menyandarkan seluruh harapan pada Allah, memohon dengan hati yang hancur dan yakin bahwa Allah akan menjawab. Maka jangan heran bila langit pun bergerak dan rezeki datang dari segala penjuru. Allah tidak pernah ingkar janji. Sungguh benar firman Allah dalam surah Ghafir ayat 60. "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan." Ini bukan sekadar janji, ini adalah jaminan dari Allah langsung. Maka siapapun yang yakin pasti akan menerima balasannya. Apakah langsung kaya dalam semalam? Mungkin tidak, tapi pasti Allah akan mulai buka jalan. Hutang mulai teratasi, kebutuhan mulai terpenuhi, peluang mulai berdatangan. Kadang bukan rezeki yang datang duluan, tapi hatinya dulu yang ditenangkan. Dan dari ketenangan itulah keberkahan bermunculan. Maukah kita menjadi kisah nyata berikutnya? Pertanyaannya sekarang adalah, maukah kita menjadi kisah nyata berikutnya? Apakah kita mau mencoba dengan sungguh-sungguh? Jangan menunda. Malam ini juga, sebelum tidur, lakukan amalan ini. Mulailah, meskipun hati masih ragu, meskipun belum terasa. Yakin sepenuhnya, karena keyakinan akan tumbuh seiring istiqomah. Jangan sampai kita hanya mendengar kisah keajaiban orang lain, tapi kita sendiri tak pernah mencoba. Bisa jadi Allah sudah menanti munajat kita malam ini untuk menjadikan hidup kita berubah luar biasa.